ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita, yaitu ruhku, yang menjadi jantung kehidupan semesta bagi kita, adalah bagian dari dirinya. Jadi kalau Allah itu adalah sang keabadian yang tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian, berarti sesungguhnya ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri setiap manusia pun sebetulnya adalah keabadian. Bagi orang yang sudah berkesadaran dan sepenuhnya sadar, ciri utamanya adalah tidak takut lagi menghadapi kehidupan dan tidak takut lagi menghadapi yang namanya kematian. Karena bagi yang sadar, diri sejatinya tidak akan pernah terjebak oleh kehidupan juga kematian. Modal ini yang akan membawa hidup kita penuh dengan keberkahan. Modal ini yang akan membawa kita dalam hidup ini penuh dengan keberlimpahan. Karena kita sudah menemukan kebahagiaan di dalam diri kita, itulah kuncinya sukses. Orang yang tidak sadar menganggap bahagia itu menunggu kalau sudah sukses. Orang yang sadar justru bahagia dulu, kesuksesan akan datang. Orang yang sadar untuk bahagia tidak usah menunggu teman yang baik datang. Dia bahagia aja dulu, dan teman yang baik pasti akan datang. Jadi kalau bahagia itu selalu banyak syarat yang di luar dan memaksa agar yang di luar seperti yang kita mau, sebetulnya kita semakin jauh dari bahagia. Kita hanya menjadi seorang penunggu dari kebahagiaan itu. Padahal kalau ingin berbahagia, ya berbahagialah. Sesederhana itu. Sekali lagi, kalau ingin berbahagia, ya berbahagialah. Sesederhana itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki sebuah kesadaran dan kita selalu bisa bahagia dengan apapun yang terjadi di luar diri kita. Dan kita tidak lagi menjadi kabut putih, kabut hitam, kita sudah menjadi langit biru yang sempurna. Kalau itu sudah kita miliki saat ini, itu adalah harta yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Oleh karena itu, memiliki kesadaran yang semacam itu merupakan sebuah puncak dari kehidupan. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa indikator bagaimana cara mengukur keberhasilan hidup kita. Dan setiap indikator dicatat dengan baik. Dan bukan sekedar dicatat, tetapi jadikan ini sebagai instrumen untuk mengukur seberapa sukses kita hidup. Oleh karena itu, mari kita awali kajian yang penuh berkah ini seraya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya pada sang jantung kehidupan semesta. Daya kehidupan semesta yang luar biasa yang masih kita rasakan sekarang sebagai detak jantung kehidupan kita. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah.
Dengan kelembutan dan cinta kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 115. Seperti yang sudah saya tayangkan di screen ini. In ana illa nadhirum mubin. In itu penegasan. Sesungguhnya ana, aku. Ini masih cerita episodenya Nuh. Jadi Nuh ini adalah seorang rasul, seorang utusan Allah. Dan otomatis seorang rasul pasti di belakangnya juga ada para pengikutnya Nuh. Jangan terjebak oleh sejarah. Jadi Nuh itu sebetulnya bukan sekedar sosok di masa lalu, tapi Nuh itu akan selalu ada di setiap zaman. Pengikutnya Nuh juga bukan sekedar pengikutnya di masa lalu, dan akan ada para pengikutnya di setiap zaman. Karena akan lahir Nuh-Nuh baru. Itulah keabadian. Akan lahir pengikut-pengikut Nuh baru. Itu juga keabadian. Jadi saya mengingatkan supaya kita tidak terjebak pada sejarah. In sesungguhnya ana, aku, illa nadhirum mubin, ya. Tidak diutus ke semesta ini kecuali untuk memberikan peringatan yang nyata. Jadi mubin itu bahasa Arab. Kalau kita lihat dalam kamus, mubin itu artinya adalah nyata. Apa pesan dari kalimat ini? Setiap utusan Allah itu cirinya adalah menyampaikan pesan yang nyata. Jadi kalau nyata itu apa artinya? Bisa dibuktikan. Kalau nyata itu apa artinya? Terukur. Nyata itu artinya apa? Bisa dirasakan. Itu kan nyata. Jadi kalau utusan Allah itu menyampaikan yang nyata, siapapun yang menyampaikan sesuatu kepada umatnya hanya hayalan, fiksi, janji-janji masa depan yang dia sendiri tidak pernah merasakannya, mengalaminya, membuktikan, itu ciri bahwa dia bukan seorang utusan. Ini harus saya tegaskan, karena begitu banyak ya manusia-manusia yang terbuka mulutnya, sementara masih tertutup mata kalbunya, tertutup pikirannya, lalu seakan-akan sedang menyampaikan kebenaran, padahal yang disampaikan itu hanya hayalan-hayalan, ilusi pikirannya sendiri yang dia pun belum membuktikannya. Jadi mubin itu artinya nyata. Nadhirum mubin adalah peringatan yang nyata. Jadi peringatan itu harus bisa dibuktikan. Kapan dibuktikannya? Di sini, saat ini, sekarang. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan saat ini, di sini, sekarang, itu tidak patut untuk diikuti. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu maka uswatun hasanah yang diajarkan oleh para utusan itu pasti sesuatu yang dapat dilakukan oleh pengikutnya.
Jadi ada satu dialog yang sangat cerdas di Quran surat Al-Baqarah antara Nabi Musa dengan pengikutnya. Jadi saat itu Nabi Musa menginstruksikan supaya para pengikutnya itu iman kepada Allah, Tuhannya Musa. Dengan daya kritisnya, pengikutnya Musa tidak langsung mengatakan yes, kami mengimani Allah Tuhanmu Musa. Tidak. Di ayat itu ada dialog yang mengatakan kepada Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allah Tuhanmu Musa, kalau aku belum bisa melihat Allah Tuhanmu itu dengan jelas. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Ini daya kritis yang sangat luar biasa yang sudah dilupakan oleh kebanyakan umat. Jadi ketika dia disuruh mengimani Allah Tuhannya Musa, umatnya Musa mengatakan, bagaimana aku bisa iman sama Allah Tuhanmu Musa kalau aku belum melihatnya dengan jelas. Itu sebuah keinginan yang luar biasa dari pengikutnya Musa, dan keinginan itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Dan di ayat itu dikatakan, "Tsumma ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan kemudian aku bangkitkan kesadaran kalian dan kalian menjadi hidup setelah kalian mati. Dan semoga kalian menjadi orang-orang yang tashkurun, orang-orang yang terbuka. Jadi syukur itu arti yang sebenarnya adalah terbuka. Syukur itu kebalikan dari kata kufur. Kufur itu artinya adalah tertutup. Jadi kufur itu bukan ingkar. Mencari orang yang mengingkari Allah sulit. Tetapi mencari orang yang tertutup penglihatannya kepada Allah banyak. Jadi jangan heran kalau di Quran dikatakan orang yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit. Qalilam ma tashkurun. Qalil dalam bahasa Arab itu artinya 1%. Sedangkan kasir dalam bahasa Arab artinya 99%. Jadi qalil itu cuma 1%. Sedangkan kasir 99%. Jadi kalau Quran mengatakan qalilam ma tashkurun, yang bersyukur itu cuma 1%, berarti yang terbuka. Yang terbuka. Yang sudah terbelah langit rohaninya sehingga dia bisa menyaksikan sejati dirinya. Itu sebetulnya cuman 1%. Jadi orang yang beriman sungguhan itu bisa jadi cuman 1%. Yang ngaku beriman tentu saja banyak. Saya tidak cerita orang yang mengaku beriman, tapi saya cerita orang yang beriman. Ada ayat yang lebih mengerikan lagi. Di surat Al-Waqiah dikatakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi yang 1% ini awalnya banyak. Dan yang 1% ini akan disaring lagi. Akhirnya menjadi qalil dari qalil. Paham ya? Supaya gampang pakai matematik deh. Kalau orang beriman ini 1000, 1% dari 1000 berapa? 10. Nah yang 10 ini akan disaring lagi. Sullatu minal awwalin
awalnya 10, wa qalilu minal akhirin, qalil akhirnya hanya sisa 1% lagi dari 1%. Jadi kalau 1000, 1%-nya 10, 1% dari 10, 0,1. Satu aja enggak, ini dari 1000 nih. Makanya angkanya kita ngitungnya dari 1.000.000 aja deh. Jadi kalau 1.000.000 itu ya, manusia yang beriman itu qalil. Yang sungguhan loh, bukan yang ngaku. Yang ngaku mah banyak. Yang sungguhan, iman yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan isbat al yakin. Iman yang sungguhan. Nah dari 1.000.000 deh. Atau dari semua penduduk bumi kalau begitu. Jadi kalau penduduk bumi sekarang 7 miliar. Coba hitung. 1% dari 7 miliar. Berapa? 7 juta. Oh jangan salah nih matematik. Nah sekarang 1% lagi dari 7 juta. Berapa? 7.000. Jadi kalau penduduk bumi ini 7 miliar, yang iman sungguhan qalil. 1%, 7 juta. 1% lagi dari 7 juta. 7.000. Ayo, gimana cara masuk yang 7.000? Sullatu minal awalin, awalnya banyak, wa qalilu minal akhirin. Jadi sesungguhnya nanti sisanya itu cuman 1% dari 1%. Ngerti ya? Matematika biasa, nggak usah pusing kayak gini. Gitu. Nah, oleh karena itu para utusan Allah itu diutus ke semesta ini hanya untuk menyampaikan peringatan yang nyata. Contoh sederhana. Ciri orang yang beriman tentu saja orang yang sudah merasakan kehadiran Allah setiap saat. Bahkan tidak merasa terpisah walaupun 1 detik karena kesadarannya sudah mencapai kesadaran murni. Hati-hati nih. Ada orang yang bilang sama saya, "Ayah guru, saya kadang sadar, kadang gak sadar." Sebetulnya kamu tuh belum sadar. Jadi kalau kita kadang sadar, kadang tidak sadar, itu pengakuan kita saja. Aslinya itu sebetulnya belum sadar. Karena orang yang sudah sadar, murni kesadarannya tidak mungkin terjebak oleh sadar dan tidak sadar. Karena di Quran itu tidak ada kata-kata iman itu bertambah dan berkurang. Gak ada ayatnya. Yang ada itu huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Jadi saya tidak menemukan ayat di Quran yang mengatakan iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah yang kadang bertambah, kadang berkurang itu karena kitanya ngaku iman aja, belum iman beneran. Yang iman beneran terus bertambah. Perhatikan kata-kata saya. Yang sadar beneran tidak mungkin. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Yang kadang sadar, kadang tidak sadar itu rarasaan.
rarasaan teh sadar. Nanti rarasaan teh sadar. Padahal aslinya sebetulnya belum sadar. Maka mereka yang sudah mencapai kesadaran murni tidak mungkin terjebak oleh kadang sadar, kadang tidak sadar. Kadang nambah, kadang kurang. Gak ada. Yang imannya suka kadang nambah, kadang kurang. Itu karena rarasaan teh geus iman. Paham ya? Awas, ini jangan sampai kecele ya. Ngaku-ngaku. Gitu. Nah, orang yang sadar nih, ngerti sadar. Makanya sering disebut hidupnya itu sudah meditatif, itu bahasa kerennya. Hidupnya itu sudah meditatif. Meditatif berasal dari kata meditasi. Pernah lihat orang meditasi? Duduk bersila, punggungnya tegak, pinggangnya tegak, lehernya tegak, pandangan lurus ke depan, ditutup mulutnya, ditutup matanya. Itu meditasi? Yes. Tetapi orang yang sedang meditasi semacam itu belum tentu hidupnya meditatif. Itu meditasi formalnya ya seperti itu. Latihannya seperti itu. Kalau ada latihan pasti ada praktek dong. Kalau ada latihan ada pertandingan dong. Nah pertandingannya itu tidak terjadi di situ. Makanya orang yang meditatif itu adalah orang yang ketika dia melakukan aktivitas apapun itu dalam keadaan sadar. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Makanya prosesnya itu adalah untuk dapat ulul albab kata Quran itu harus mendengar. Alladzina yastami'unal qaul, dan orang-orang yang mau mendengar. Jadi beruntung nih para sahabat yang masih mau memasangkan telinga untuk mendengar. Karena itu kunci awalnya hidayah. Fayattabi'una ahsanahu. Tapi tugas berikutnya setelah mendengar apa? Mengikuti yang terbaik. Ulaika hadahumullah. Kalau setelah mendengar itu mengikuti, maka dia akan mendapatkan akan mendapatkan hidayah. Ulaika hum ulul albab, maka puncaknya hidayah dia menjadi ulul albab. Nah, siapa ulul albab itu? Adalah orang yang berdiri, duduk dan berbaring selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah berarti selalu merasakan kehadirannya. Tidak ada rasa keterpisahan dengan dia. Itu yang disebut dengan hidupnya sudah meditatif. Paham? Oke, sekarang saya mau nanya nih. Nih kalian duduknya meditatif enggak? Ya disebut meditatif kalau sadar sedang duduk. Sadar nggak sekarang sedang duduk? Nah itu meditatif. Makanya ketika sedang duduk nikmati. Ketika sing siremen nikmati aja. Jadi pengamat bagi diri sendiri. Nanti juga hilang, nikmati aja. Jangan cengeng, baru duduk sebentar, cara rangke. Sadari aja, ketika cangkel jadi pengamat saja. Itu namanya duduknya meditatif. Sekali lagi, sadar nggak sekarang sedang duduk? Nah, itu namanya meditatif. Pertanyaan berikutnya, sadar nggak kenapa bisa duduk? Kehadiran Allah. Terlalu jauh jawabannya. Sadar bahwa sekarang saya sedang duduk. Mengapa saya bisa duduk? Karena saya tinggal di bumi.
Karena di bumi ada gaya gravitasi bumi. Dapat dah tileleutik kurang cicing di dia. Coba kita pernah tinggal di tempat lain, di angkasa luar, hese diuk teh. Kita sekarang masukkan kopi, nyeduh kopi, ngambil air panas, kocek-kocek, geluk. Seorang astronot di luar angkasa, hayang kopi, harus menciptakan dulu namanya gelas anti gravitasi. Kopi nanti lelempangan. Bayangkan oleh Bapak Ibu betapa repotnya kalau kita masak di ruang angkasa. Katelna hiber, minyaknya di mana? Ayo. Karena kita tuh nggak pernah sampai situ kesadarannya. Makanya kesadaran setiap orang berbeda-beda. Saya tanya tadi, sadar nggak sedang duduk? Sadar. Sadar nggak kenapa bisa duduk? Kalau tahu kita bisa duduk karena kita ditarik oleh bumi, oleh gaya gravitasi. Sebetulnya kita pun menarik bumi. Kita dan bumi itu tarik menarik. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi Newton. Besarnya gaya kita pada bumi sama dengan besarnya gaya bumi pada kita. Disebutnya gaya aksi reaksi. Disebutnya hukum ketiga Newton. Pernah belajar? Kakarang ngadenge. Dulu pernah belajar di SMA tapi ngemerhatikan. Padahal ini kan hukum alam. Sebetulnya tidak ada hukum Newton, yang ada tuh hukum alam, hukum Allah. Cuma karena Newton pernah menemukan kesadaran ini untuk menghormatinya, sebutnya itu hukum Newton. Newton udah mati, hukum itu tetap aja sekarang berlaku. Kan kalian bisa duduk. Tadi jawabannya sudah langsung karena kehadiran Allah. Bohong, belum sadar itu. Terus bertahap sampai suatu saat bisa sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran gaya gravitasi itu kehadirannya. Itu nanti berikutnya. Nah, kalau kesadaran sudah sampai situ, duduk saja menjadi meditatif. Tadi dari luar, dari mobil ke sini, jalan kaki, meditatif enggak? Nah, orang yang meditatif setiap langkahnya itu disadari. Bersyukur bisa melangkah, bersyukur punya kaki, bersyukur kakinya bisa dilangkahkan. Bersyukur masih ada daya dalam diri yang membuat kaki melangkah, disadari. Saya yakin kalau orang yang jalannya meditatif, mual titajong. Titajong itu karena terburu-buru. Titajong itu karena apa? Pikirannya sudah kemana padahal dia masih jalan. Jalannya tidak ternikmati. Gak meditatif. Kalian nyetir tadi. Meditatif gak nyetirnya? Disadari gak ketika nyetir? Sampai suara mesin pun kalau yang meditatif itu terdengar. Begitu oper gigi transmisi 1, 2, 3, saatnya dioper, saatnya kecepatan tinggi, itu terasa. Ketika mesin ngegerung karena apa? Ya, tenaga terlalu besar. Putaran gigi terlalu rendah. Coba kasih gigi 2, tenaga besar. Padahal jalan sudah rata. Pengennya kan gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Pengennya kan begitu. Coba begitu sejalan. Jalan rata, gaya gravitasi yang harus dilawan tidak terlalu berat. Kasih gigi 4, kasih gigi 5. Set, mobil tuh. Suara mesinnya itu terasa. Meditatif.
ngahiji diri jeung mesin, ngahiji diri dengan kendaraan. Gitu nggak kalau nyetir? Nggak gitu. Karena begitu celek kita diam di mobil, pegang setir, pikiran sudah ke tujuan. Begitu di jalan ada orang yang menghalangi, angkot berhenti, marah-marah. Gitu nggak? Nggak meditatif. So, masak di dapur. Begitu katel wajan sudah di apa? Pasang, cetrek. Kompor dinyalakan. Sadar nggak kenapa bisa nyala? Karena saking rutin tiap hari lihat nyala api sampai tidak disadari. Pernah nggak menyadari kenapa bisa nyala? Ada apa di situ? Kan nyala itu proses oksidasi. Proses oksidasi, apa itu? Karena ada gas. Gas ketemu dengan api, nyala. Tetapi jangan lupa oksidasi itu perlu oksigen. Kalau tidak ada oksigen di sini, gaduh gas gak ada mual hurung. Karena ada ruang kosong, di sini ada oksigen. Jadi kehadiran oksigen dibutuhkan bukan sekedar buat napas, tapi untuk membuat kompor kita jadi nyala. Betul nggak? Sadar nggak itu? Hangatnya api ketika nempel ke tubuh, disadari nggak? Hangatnya minyak ketika menghangatkan tubuh, dirasakan nggak? Ngajerejesnya minyak, kenapa minyak itu ngajerejes? Kenapa dia itu berbunyi? Begitu memasukkan tempe, tahu, ces, kenapa? Ah gitu, weh. Telinga bisa mendengar jerejesnya minyak, ya kan? Iya. Kan sebetulnya karena di situ ada unsur air, ada proses penguapan, penguatan begitu cepat sehingga menimbulkan bunyi. Karena tidak pernah ada keinginan untuk tahu, secara saintifik tidak ada, hanya terjebak oleh rutinitas, masak menjadi tidak meditatif. Sudah selesai masak, kemudian tersaji semuanya, makan. Doa tidak. Berterima kasih pada semesta tidak. Boro-boro menyadari. Ya teh ayana sangu, adanya nasi di hadapan saya itu berapa ribu orang yang terlibat menghadirkannya. Siapa yang nanam, siapa yang ngasih airnya, siapa yang mupuknya. Dan bagaimana kerja keras matahari untuk terjadinya proses fotosintesis. Bagaimana terbentuknya, apalagi lari sampai kepada Allah. Orang mangan melak we mukul ceb we. Nu ngajadikeun eta saha setiap saat. Diurus, diatur. Robil alaminya Allah tuh terasa kalau meditatif. Robil alaminya Allah gak terasa. Tahu-taunya panen aja. Dari waktu ke waktu. Dari padi hijau kemudian muncul padi yang masih hapa kemudian berisi terus menguning. Aduh, setiap saat. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang kalau lagi makan jangan sambil ngobrol. Sebetulnya kan supaya meditatif, supaya dirasakan, ya. Berbagai macam bumbu diaduk-aduk di sini di mulut kita, dikunyah sampai lembut, ya, berpadu dengan nasi dan sebagainya, timbul rasa. Sudah enak, udah lembut ditelan. Ditelannya pun penuh dengan kesadaran, itu meditatif. Oke, apa pesan saya? Pesan saya satu. Cobalah sekarang belajar hidup yang meditatif, bukan sekedar meditasi. Udah jauh-jauh pergi ke gunung meditasi, tetapi hasilnya tidak membuat hidup kita meditatif, hilang semua kesadaran. Nah, kalau ini dijalani, percaya deh sama saya, sangat mudah kita terhubung dengan guru sejati kita yang di dalam.